Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selamat hari bapak-bapak sedunia. Hari ini saya lihat kok banyak bapak-bapak yang datang ke gereja hari ini ya. Jangan-jangan karena minggu lalu diumumkan, para ibu, anak-anak siapkan spesial gift untuk bapak-bapak. Hari ini bapak-bapak menyediakan waktu yang spesial untuk datang. Tapi bukan karena itu. Ya, karena kita memang datang berbakti kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita memperingati Hari Ayah Sedunia. Ya. Nah, terkait dengan tema kita, Ayahku Teladanku, saya ingat satu kesaksian cukup sudah lama lah, belasan tahun yang lalu. Saya mendengar bagaimana seseorang bersaksi, dia tidak bisa menyebut Bapa di sorga. Ya, kalau nyebut Tuhan Yesus gampang. Ya, ada yang kesaksian nyebut Yesus susah ketika masuk Kristen. Ya, apalagi Tuhan Yesus misalnya nggak mudah karena punya kebiasaan sebelumnya. Nah, tapi yang kesaksian yang saya dengarkan itu bagaimana orang itu susah menyebut Tuhan atau Allah Bapa. Ternyata akarnya adalah dia kepahitan dengan papanya yang ada di dunia ini. Sehingga gambarannya, image-nya tentang Bapa itu menjadi rusak. Ya. Dan karena begitu dalamnya kepahitan dan kekecewaan terhadap ayahnya di dunia, membuat dia susah manggil Allah Bapa itu susah. Gitu. Jadi betapa terkaitnya antara Bapa yang di sorga dengan Bapa yang di bumi. Itu bisa memberikan efek. Ya, walaupun mungkin kita bilang, apa hubungannya? Saya kan manusia biasa. Yang pasti berdosa. Pak Pendeta aja berdosa, apalagi saya misalnya gitu kan. Tapi ternyata itu ada kaitannya loh. Buktinya yang kesaksian saya dengar itu. Karena rusak relasi dengan Bapa yang di dunia, sehingga membuat dia kesulitan untuk menyebut Tuhan sebagai Bapa. Nah karena itu kiranya tema ini berbicara kepada kita secara pribadi, khususnya para ayah yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Satu ayat saja untuk pengantar kita hari ini dari Matius 5 ayat 48. Kita baca perlahan-lahan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Saya baca sekali lagi. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Saya yakin Bapak Ibu semua sama dengan saya ketika membaca ini, mempersiapkan ini, langsung terintimidasi bacanya. Ya, kita tahulah kita nggak sempurna, ya kan? Saya juga tahu saya jauh daripada sempurna. Begitu baca ayat ini, tuh kapan nyampenya ini? Kayaknya nggak bakalan nyampe selama hidup. Karena kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa dan betapapun roh itu penurut, daging itu lemah. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Yesus Kristus. Nah, ini menjadi satu perenungan yang perlu terus-menerus terngiang di dalam hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita berupaya semampu kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk apa? Mengejar kekudusan. Dengan kata lain, mengejar kesempurnaan. Emang gampang? Ya emang siapa yang bilang gampang? Gak gampang. Ya, saya sampai sekarang bergumul untuk mengejar kesempurnaan itu. Ya, karena berulang kali gagal. Gak mudah. Ini mungkin yang kasat mata kelihatan kayaknya aman-aman aja, Pak Pendeta baik-baik aja. Wah, tapi pikiran kita kan macam-macam nih, hati kita macam-macam, ya kan? Ya, kadangkala kita berbicara bisa dikendalikan karena kita mungkin sudah melatih diri untuk itu, ada buah roh. Tapi jauh di dalam sanubari, jauh di dalam pikiran, wah berkecamuk nih. Udah kayak nyamuk, ya. Di kamar kita malam-malam, keliling-keliling, menunggu kita lengah lalu dia gigit kita atau menghisap darah kita. Nah, memang gak gampang. Nah, karena itu di dalam satu survei, ya, top of mind itu apa yang segera muncul di pikiran
tentang ayah. Ya, misalnya ditanya kepada ibu-ibu, ditanya kepada anak-anak. Coba sebutkan top of mind, gambarkan tentang seorang ayah. Wah, ternyata langsung bilang pelindung. Wah, banyak anak kalau dekat ayahnya ya merasa lebih aman. Ya, anak saya yang kecil kalau untuk bermanja-manja dekat ke mama, tapi kalau menyeberang jalan cari papanya. Ya, rupanya mirip polisi lalu lintas ya papanya. Ya memang begitu. Ya, itu memang top of mind dari orang-orang yang disurvei. Berikutnya, provider. Ya, dulu saya pikir kalau provider Telkomsel, Indosat, ya yang gitu-gitu ya. Ternyata penyedia, maksudnya yang mencukupkan kebutuhan. Ya memang begitu. Ayah itu identik di top of mind orang ya penanggung jawab. Kebutuhan keluarga, walaupun kita tahu zaman sekarang sangat jarang yang misalnya cuma satu yang kerja, enggak cukup, dua-duanya harus kerja, suami istri. Bahkan anaknya juga kerja juga. Ya begitu kehidupan zaman ini. Karena enggak seperti zaman dulu lagi. Berubah, kebutuhan semua meningkat. Ya, sehingga banyak anggota keluarga yang harus ikut bekerja. Tetapi tetap di pikiran orang, ayah itu sebagai penyedia. Lalu pemimpin, udah pasti ya, sebagai leader. Bagaimanapun karakter dan temperamen seorang ayah tetap di dalam pikiran, apalagi anak, ya tetap ayah itu seorang pemimpin. Tentu ini yang ideal-ideal yang ada di pikiran orang, ya. Lalu apalagi tegas dan disiplin. Tentu beda tegas dengan galak, ya, atau tegas dengan tukang marah-marah, bukan. Tegas itu dia punya prinsip, ya, bahkan memberikan disiplin, bukan karena benci, ya, tapi karena apa? Supaya melatih anak-anak punya karakter tertentu yang baik, maka harus mereka didisiplin sejak kecil. Didisiplin bukan berarti dihukum, bukan ya, tapi ya termasuk dihukum juga, tapi dihukum yang terukur. Ya, jadi itu gambaran orang tentang ayah. Kemudian apalagi bijaksana. Bijaksana. Banyak ayah atau anak melihat ayahnya sebagai apa? Sosok yang bijaksana. Nah, bijaksana. Kalau di sini kurang bijak, di sana baru bijak, ya. Nah, terutama dalam pengambilan keputusan. Lalu pendiam tapi mengayomi. Ya, makanya image yang tukang merepet, image-nya bukan bapak-bapak biasanya. Walaupun bapak-bapak yang cerewet juga banyak, ya. Tapi ini top of mind. Kembali lagi survei membuktikan, ya. Pendiam tapi mengayomi, ya. Asal ada ayah, lalu ada kehadiran ayah, udah seneng orang di rumah, baik istri maupun anak-anak. Selanjutnya ayah menjadi role model, menjadi teladan di dalam kehidupannya, ya, menjadi panutan. Dia kerja keras, dia berintegritas, dia bertanggung jawab, itu gambaran orang tentang ayah. Lalu tentu penuh tanggung jawab. Ya, ini ada kaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya. Yang ke-9, kurang ekspresif secara emosional, terutama orang Asia. Ini ya, datar aja. Gitu. Juga ada di suku-suku tertentu di Indonesia yang filsafatnya begitu. Ya, kalau seneng nggak boleh terlalu ditunjukin. Ya, kalau sedih juga jangan terlalu ditunjukin. Pokoknya harus bisa mengendalikan emosi. Cuman akhirnya saking dikendalikan jadi kurang ekspresif. Ya, nggak tahu apa yang ada di pikirannya karena mukanya begitu-begitu aja, datar-datar aja. Nah. Lalu apalagi figur yang dirindukan, nah, jangan seneng dulu, wih semua kangen saya, bukan, karena banyak ayah kurang hadir dalam keluarga, ya, pingin punya ayah yang hadir dalam keluarga, dia ada nggak? Ada, tapi tidak hadir, nah ini bingung ya, ada tapi tidak hadir, atau ada tapi kurang hadir, maksudnya kurang terlibat di dalam keluarga, karena sebagian orang khususnya yang dari daerah-daerah suku-suku yang patrilineal menganggap rumah itu urusan ibu-ibu. Ya, ngurus anak itu urusan ibu-ibu.
Dapur itu urusan ibu-ibu, ya. Walaupun banyak master chef terkenal bapak-bapak, ya. Desainer terkenal bapak-bapak, banyak. Ya, tapi bagaimana banyak orang berpikiran seperti itu. Ya, karena banyak bapak-bapak kurang terlibat di dalam keluarga. Nah, ini tentu sebagai orang Kristen gambaran kita. Sosok bapak, sosok ayah yang menjadi teladan. Yang ideal itu seperti apa? Tentu patronnya lah bapak. Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus mengajarkan manggil Tuhan sebagai Bapa. Malah doa Bapa kami. Waduh, satu-satunya agama di dunia yang begitu akrab dengan Tuhannya. Ya, saya ingat dulu guyonan mantan presiden almarhum Gus Dur. Dia bilang, wah orang Kristen akrab benar sama Tuhannya. Ya, manggilnya Bapa. Lalu agama lain ada yang manggil Om katanya. Lumayan akrab tuh katanya. Lah kami begini dan seterusnya. Mungkin sebagian banyak yang umurnya saya atau lebih senior tahulah guyonan itu. Itu Gus Dur kan lucu orangnya. Ya, itu sebuah guyonan. Tapi di dalam guyonan itu ya benar juga ya kalau dipikirin gitu kan. Walaupun yang ada kepercayaan tertentu bilang om bukan maksudnya paman, bukan. Ya, itu sebuah guyonan. Tapi kita Bapak, benar-benar Bapak. Ya, bersyukur panggilan Bapak itu bukan cuma sapaan, bukan cuma biar kedengaran akrab, bukan. Ya, tapi itu mengandung memang karakter Tuhan sebagai Bapa. Dan memang kita lihat bahasa asli, Tuhan itu digambarkan maskulin. Walaupun Tuhan itu tidak berjenis kelamin, tetapi di dalam sastra Ibrani itu diberikan gender di dalam setiap kata. Ada yang maskulin, ada yang feminin, ada yang netral. Nah, kalau kota itu feminim, makanya ibu kota nggak ada bapak kota. Ya, kita mungkin nggak banyak. Kenapa namanya ibu kota? Kenapa nggak bapak kota? Ya, karena dari bahasa sana-sana yang lebih tua daripada bahasa kita itu gendernya feminim kalau kota. Tapi Tuhan itu gendernya maskulin. Ya, seingat saya malaikat juga maskulin. Tapi kalau nama angel nggak ada laki-laki ya. Nah, itu jadi di daerah-daerah kadang menafsirkannya beda-beda. Nah, karakter apa saja tentang Tuhan? Tentang Bapa. Yang pertama tentu mengasihi tanpa syarat. Ya, Tuhan Yesus dengan sengaja memberikan perumpamaan anak yang hilang dinantikan oleh Bapa. Ya. Emang mamanya nggak menantikan, menantikan juga. Tapi karena memang menyebut Tuhan sebagai Bapa, gender maskulin, maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang, betapa Bapa itu mengasihi anaknya. Walaupun anaknya bandel, anaknya kurang ajar, bapaknya masih hidup udah minta warisan. Waduh, anak macam apa ini? Tapi dikasih juga sama bapaknya. Nah begitu pulang diterima, ya, diterima. Bukan langsung, sini dulu kau, duduk dulu kau. Baru tahu kau, kapok, rasain kau. Enggak begitu bapaknya. Dia terima malah dia bikin pesta lagi. Yang enggak mudah mengertinya. Tapi begitulah kasih Bapa. Yang memang jauh lebih kuat daripada pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi tetap jangan dibalik ya. Kadang otak kita ini emang nakal. Kok gitu saya lebih bandel lagi. Enggak masalah Tuhan menantikan saya. Wah, jangan salah ya. Kita harus mengejar kesempurnaan, mengejar kekudusan. Tapi memang karakter Bapa seperti itu. Allah Bapa mendisiplinkan anak-anaknya dengan kasih. Di Ibrani dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Mak ngeri kali. Ya, macam orang Batak Tuhan itu. Enggak ya. Enggak, karena gambaran orang Batak termasuk papa saya galak. Ya. Galak. Nah, kalau kena sapu lidi, wah itu udah biasa. Ya, tapi yang baik juga banyak sebenarnya. Itu cuman stereotip aja. Nah, Tuhan mendisiplinkan. Tujuannya Tuhan menghajar agar apa? Agar anak-anaknya berbalik, bertobat. Ya, tidak selama-lamanya Tuhan murka. Ketika bangsa Israel di pembuangan Tuhan bilang, tunggu sampai 70 tahun. Ya, ada waktunya Tuhan mendisiplin. Tapi setelah itu akan dibebaskan. Ya, selalu begitu kisah dari seluruh Alkitab
kisahnya begitu. Tuhan mendisiplin umat pilihannya. Ya. Umat pilihannya langsung, apalagi kita yang dicangkokkan. Ya, jangan kegeeran kita. Pasti disiplin, didisiplin oleh Tuhan. Tapi dengan kasih, dengan maksud untuk mendidik. Dan tentu Tuhan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Lihat burung di udara, nggak nanam, nggak membajang, nggak ngasih pupuk, ya. Tapi dipelihara oleh Tuhan pada hidup, ya. Dia makan padi yang kita tanam. Waduh, ya itulah cara Tuhan untuk memelihara ekosistem alam ini, ya. Lihat bunga di padang, ya. Dia lebih indah daripada jubah Salomo, katakan. Maka kita jangan khawatir akan pakaian, akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, ya. Karena Tuhan menyediakan semuanya. Kita fokus kepada Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan yang akan mencukupkan apa yang dibutuhkan. Itu janji Tuhan, dan itu sifat kebapaan dari Tuhan kita. Ya. Kemudian Allah Bapa tidak meninggalkan anak-anak. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, tapi Bapak saya berkali-kali meninggalkan kami. Wah, karena kerjanya jauh, ya, tapi nanti pulang lagi. Tapi Tuhan Maha hadir. Dia selalu ada dimanapun kita. Ketika kita susah, ketika kita sedih, termasuk ketika kita mau berbuat dosa, Tuhan ada di situ. Tuhan ngelihat. Ya, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia ada. Ya. Maka tugas seorang ayah di bumi adalah mewakili dan memantulkan sifat-sifat Allah Bapa di dalam keluarga. Tetapi apa yang banyak terjadi? Banyak bapak-bapak bukan mewakili sifat Bapa, tetapi mengakali sifat-sifat Bapa. Ya. Sebagaimana Bapa adalah penguasa alam semesta, saya penguasa di keluarga ini, semua harus nurut sama saya. Tidak boleh ada meja bergeser 1 inci pun tanpa izin dari saya. Waduh. Itu namanya abuse of power. Ya. Jadi bukan mewakili Bapa, tapi mengakali sifat-sifat karakter Bapa untuk membenarkan apa yang tidak benar dari dirinya. Lalu banyak juga ayah-ayah bukan memantulkan sifat-sifat Bapa, tetapi mementalkan sifat-sifat Bapa. Ya. Bapa kasih, dia enggak kasih. Bapa disiplin, dia asal-asalan. Ya. Bapak penyedia, dia malah ngabisin penghasilan keluarga untuk judi online, misalnya. Ini hanya contoh, di sini nggak ada, ya mudah-mudahan. Nah, jadi bukan memantulkan sifat-sifat Bapak, malah mementalkan sifat-sifat Bapak. Contohnya yang tadi kesaksian, yang saya dengar langsung dari orang itu. Wah, sampai dia susah manggil Tuhan sebagai Bapa, karena Bapaknya mementalkan sifat-sifat karakter-karakter dari Allah Bapa. Nah, ini perlu menjadi perenungan ya secara pribadi. Tapi jangan pakai ayat ini jadi tuh kan tuh denger tuh khotbah Bapak Pendeta, lalu ibu-ibu mendapatkan senjata pamungkas, anak-anak juga mendapatkan senjata pamungkas. Bukan itu tujuannya. Ya, yang paling tepat introspeksi diri sendiri ya antara kita dengan Tuhan. Istri, anak kasih masukan, boleh, tapi dengan hormat, dengan tetap respect. Karena papa kita, suami kita itu manusia biasa. Ya, sama seperti istri, sama seperti anak, manusia biasa juga. Ya, semuanya manusia biasa. Mari kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Secara cepat, ayah-ayah teladan dalam Alkitab. Tentu yang pertama Nuh. Ya, Tuhan melihat dunia itu udah jahat dan Tuhan memutuskan untuk menghancurkan dunia. Tuhan memilih satu ayah yang hidup benar di zaman yang sudah begitu parah. Dan Tuhan memilih Nuh. Dan Nuh memilih tetap taat. Walaupun kadang-kadang memang perintah Tuhan kadang-kadang bikin kita, yang benar nih, ya. Masa suruh bangun kapal di gunung? Ya, saya pernah dulu ketika pelayanan di LSM di provinsi yang kena tsunami, salah satu pekerjaan awal sebagai yang dikerjakan untuk membantu masyarakat korban tsunami adalah
bikin kapal. Ya, jadi ini desa pantai, tapi berapa ratus meter, 200-300 meter ke darat udah bukit. Ya, jadi bikinnya pasti bukan di bukit, bikinnya pasti di pantai. Supaya begitu jadi tinggal dorong selesai. Ya, kasih gelondongan-gelondongan batang kelapa itu di bawahnya untuk didorong ke laut rame-rame sama masyarakat. Tapi ini bikinnya di atas gunung. Ya, saya yakin Nuh pernah lihat hujan yang deras, tapi ya masa sih sampai ke atas gunung juga nyampe. Nggak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi lagi setelahnya karena Tuhan udah berjanji nggak akan ada lagi. Ya, murka Tuhan seperti itu tidak ada lagi. Tapi poinnya adalah ketaatan Nuh sebagai seorang ayah yang mendengarkan perintah Tuhan. Ya. Lalu Abraham. Ya. Abraham. Bagaimana Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajarkan anak-anaknya dan kepada keturunannya. Itu disebutkan di Kejadian 18 ayat 19. Kalau kita baca kisah kehidupan Abraham, kita akan menemukan ayat-ayat ketika dia sampai di sini, dia mendirikan mezbah. Ya. Sesampainya Abraham di tempat dia mendirikan mezbah. Artinya apa? Dia memang diperintahkan Tuhan untuk juga mengajarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Makanya kita sering dengar kadang orang berdoa juga, ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, karena dari Adam itu mendirikan mezbah. Ya. Kenapa enggak Allah Adam? Ya, di kisah tentang Adam, kisah kejatuhan. Ya, tidak banyak ayat atau tidak ditemukan ayat-ayat sesampainya di sini dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, enggak. Tapi Abraham ini berkali-kali, lalu selanjutnya terus keturunannya juga mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sudahkah kita, ayah-ayah, ya, mendirikan mezbah bagi Tuhan di keluarga kita? Ya, dengan apa? Dengan teladan. Dengan teladan. Supaya istri kita, anak-anak kita, lingkungan kita, kolega kita melihat bahwa kita memang sungguh-sungguh orang saleh yang beneran, ya, bukan acting-acting, bukan terpaksa-terpaksa, tetapi memang punya relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, tentu kita bisa jawab, ya Abraham begitu sih, tapi istrinya nggak diakuin istrinya, ya, karena dia takut kenapa-kenapa. Ya, tetap manusia, Abraham juga manusia biasa, tapi dia menjadi teladan ayah yang baik. Dan tentu Ayub, ya, Ayub 1 ayat 5. Setiap pagi Ayub mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Ayub pikir, jangan-jangan anak-anakku suka menghujat Tuhan dalam hatinya. Ayub nggak dengar. Tapi dia, jangan-jangan anak saya dalam hati menghujat Tuhan. Ya. Maka Ayub punya kepekaan yang luar biasa. Bagaimana dia juga mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ya. Ini ayah yang luar biasa. Ya, kita tahu semua kisah Ayub. Waduh, ya kalau saya pasti nggak sanggup lah. Kayak Ayub, separohnya pun nggak nyampe. Ya. Dia pribadi yang begitu berintegritas. Sampai Tuhan aja membanggakan. Ya, Tuhan bilang kepada iblis, kau lihat nggak hambaku Ayub? Ya. Yang saleh itu Tuhan bangga. Ya. Kalau saya mungkin beberapa jemaat, wih, Pak Pendeta kayaknya saleh ya, belum tahu dia. Ya. Nggak sesaleh Ayub yang pasti. Ya, nggak sesaleh Ayub. Nah, ini contoh yang luar biasa. Ya, kiranya kita para ayah boleh belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Dan tentu Yusuf. Kok ayah asuh Yesus? Emangnya Yesus di panti asuhan? Bukan. Maksudnya karena Yusuf bukan ayah biologis Yesus. Ya, kan Bunda Maria dikandung dari Roh Kudus, bukan dikandung dari Pak Yusuf. Ya, apalagi Mang Ucup, enggak banget. Ya, dia ayah asuh, diberikan kehormatan istimewa oleh Tuhan untuk menurture, mengasuh, membesarkan Yesus. Walaupun setelah
Yesus disalibkan tidak ada catatan tentang Yusuf, ya, karena kemungkinan besar menurut mayoritas penafsir Yusuf sudah meninggal pada saat Yesus menjalani Via Dolorosa. Bagaimana dia taat dan berani mengambil, ya, Maria sebagai istrinya. Ketika dikasih tahu oleh malaikat Maria sudah mengandung, dia bilang, wah, bukan saya yang berbuat, emang siapa yang nuduh kamu, ya? Kamu ambil dia sebagai istrimu. Nanti anak yang dikandung Maria akan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Dikasih tahu visi Tuhan, ya, melalui malaikat. Dia berani ambil risiko dengan berbagai tuduhan. Dia melindungi Maria yang sudah hamil, ya. Dan dia take responsibility. Wah, ini keren, ya. Ini cowok banget, bapak-bapak banget, ya. Maka Yusuf juga menjadi teladan kita, salah satu tokoh di dalam Alkitab. Nah, ya itu kan zaman dulu. Zaman sekarang tuh jauh lebih complicated. Ya, beberapa bulan lalu sudah dijelaskan ya oleh salah seorang pengkhotbah di gereja kita. Oh, zaman dulu itu keluarga kerja bersama, ya karena dulu zaman-zaman agraris, ya. Jadi kegiatan ekonomi keluarga pun dikerjakan bersama, bertani, bercocok tanam, beternak, ya sama-sama satu keluarga, suami, istri, anak. Ya, tetapi di zaman modern ini bagaimana bagi-bagi, ya dong kerjanya jauh keluar kota, ya kan, komuter, ya jadi kok muter-muter, ya kan. Bagaimana makin berat tantangan di zaman ini. Ya. Dulu asal udah cukup makan, udah selesai. Tapi sekarang, wah literasi kita jauh lebih banyak daripada orang zaman dulu. Sekarang udah diajarkan bagaimana bisa berinvestasi, ya, bagaimana bisa financial freedom. Wah itu bahasa-bahasa orang-orang zaman sekarang ya. 1-2 abad lalu nggak ada itu, pelajaran itu nggak ada. Ya, baru orang-orang zaman sekarang karena kita semakin advance di dalam ilmu pengetahuan. Dan tentu tantangannya semakin rumit, semakin jelimet, ya. Banyak sekali tantangan. Mulai dari krisis identitas, maskulinitas. Nah, harus sadar bahwa laki-laki itu berfungsi sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja, ya. Sebagai imam bukan berarti dia nanti mengkhotbah-khotbahi seluruh anggota keluarga, ya. Tetapi dia menjadi teladan, termasuk di dalamnya mengkhotbahi juga. Tapi kan kalau bahasa mengkhotbahi, mengkuliahi itu negatif ya. Ya. Dia membicarakan apa yang dia lakukan. Dia melakukan apa yang dia bicarakan. Itu. Lalu sebagai raja bukan tentang memerintah lalu menindas dengan tangan besi, bukan. Maksudnya mengatur jalannya keluarga. Ya. Lalu nabi yang menyatakan kebenaran. Ya. Bukan menubuatkan. Ya, wah nanti kalau begini-begini nanti papa akan begitu-begitu, ya enggak begitu, ya. Maksudnya fungsi-fungsinya, ya. Itu juga salah satu buku Jonathan Edwards mengatakan gitu. Peran ayah dalam keluarga sebagai nabi, imam dan raja, ya. Sekali lagi bukan kita nabi, kita imam, kita raja, bukan, tapi fungsi-fungsinya kita jalankan. Nah di zaman ini banyak ekstrim kan. Maskulinitas menurun, lalu feminisme naik karena memang banyak wanita dijajah pria sejak dulu, ada lagunya, ya. Tapi kemudian feminisme naik sampai mau melampaui feminisme radikal. Ini juga salah. Maka maskulin radikal, feminis radikal sama salahnya. Ya, sama salahnya. Karena gambarannya nggak seperti itu. Kita sederajat di hadapan Tuhan. Memang Tuhan mengatur. Suami adalah kepala dalam keluarga, bukan untuk menggigit anggota keluarga, bukan. Ya, tapi memang itu pembagian tugas. Jadi kita harus hati-hati. Ya, karena kadang orang kalau berlebihan banyak salahnya. Ya, feminisme radikal bahkan mengatakan bunda kami yang di sorga. Ya, kalau boleh bilang bapak kami, kenapa nggak boleh bilang bunda kami? Ya orang ya dia nggak tahu bahasa Ibrani aja berarti. Ya. Kemudian kesibukan dan tekanan ekonomi memang berat. Ya. Memang berat. Semakin hari semakin berat.
inflasi terus naik. Wah, ahli-ahli ekonomi ya zaman sekarang kan orang begitu gandrung ya mengikuti harga currency ya, cryptocurrency, lalu apalagi harga emas. Wah, Israel nyerang Iran, harga emas pasti naik. Wah, kita langsung jadi spekulan ya. Langsung jadi spekulan. Oh, karena apa ya? Karena kita literasi kita udah luar biasa sekarang. Ya. Puluhan tahun lalu nggak kepikiran orang yang begitu-begitu ya, baru sekarang. Pengaruh media dan nilai dunia, ya itu salah satunya. Karena sekarang pengetahuan ada di genggaman kita. Ya. Dulu mungkin cuma sarjana ekonomi, ahli ekonomi itu yang bisa ngerti-ngerti gandrung dengan hal-hal itu. Ya, sekarang mahasiswa semester 1 aja, jurusan kedokteran aja juga bacanya, wih harga emas hari ini. Ya, nilai tukar dolar hari ini, dia ngikutin. Ya, walaupun nggak punya dolar, tapi pengetahuan. Orang sekarang kan senangnya pengetahuan sebanyak-banyaknya, ya. Melakukan firman nanti dulu, ya, dianalisa dulu. Nah, ya itu, nilai-nilai dunia membentuk pola pikir ayah, termasuk pola pikir istri dan anak tentang istri tentang suami, anak tentang ayah, ya. Tidak mudah. Minimnya teladan yang baik. Nah, ini sama dengan kesaksian di awal tadi. Ini yang gak gampang, ya. Makin ke sini orang makin ke sana. Ya. Makin banyak tahu, makin susah melakukan. Ya kan? Makanya Tuhan Yesus paling mengkritik ahli Taurat, bukan karena mereka tahu banyak, bukan. Tapi mereka tahunya banyak, melakukannya dikit. Ya. Itu masalahnya, ajarannya sebenarnya enggak masalah. Ya. Ajarannya enggak masalah. Masalahnya tidak melakukan. Ya. Makanya jangan heran, misalnya hamba Tuhan, tahu-tahu hidupnya enggak beres. Ya, banyak masuk berita kan, yang KDRT lah, yang merebut aset gereja lah, ya kan? Yang rebutan jemaat lah, rebutan mimbar lah. Lu kok bisa? Lu bisa, orang manusia. Ya. Makanya banyak orang jadi kok begitu ya hamba Tuhan. Nah, atau kok ayah kok begitu ya? Ya itu kenyataan kehidupan. Ini tantangan kita di dalam menjalani kehidupan, khususnya kalau kita suami atau kita sebagai ayah. Ini yang paling penting, pertama teladan. Ya. Teladan. Terus kita pikirkan tiap hari, terus kita perbaiki diri tiap hari. Ya, walaupun yang nggak nyampe-nyampe, jangankan sempurna lah, nilai 80 aja susah. Ya, nilai 80 aja susah. Tapi harus itu yang terus kita pikirkan, itu yang terus menjadi goal kita, apapun profesi kita. Nah, karena ini kenyataannya di dalam kehidupan. Nah, bagaimana menjadi ayah teladan di masa kini, ya? Bagaimana menjadi ayah teladan di masa kini? Tentunya menjadi pribadi yang taat dan rendah hati. Karena ada kelucuan dari orang beragama, semakin taat, semakin tinggi hati. Ya. Mirip doa orang Farisi kan? Saya berpuasa 2 kali seminggu, saya memberikan persepuluhan, saya melayani Tuhan, saya ini, saya itu. Benar nggak? Benar. Ya, itu bukan lagi bohongin Tuhan, mana berani dia bohongin Tuhan. Tapi sambil dia ngasih tahu Tuhan, sambil dia ngasih tahu orang, "Woi, kamu tuh level imannya segini, ya. Jangankan jongkok, tiarap levelnya." Ya. Tiarap, malah dibawa bangkar lagi. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita lebih rajin beribadah daripada yang lain. Lalu kita merasa, itu mah nggak yakin saya dia masuk surga atau enggak. Ya. Orang dia aja ibadah nggak serajin saya kok. Wah, hati-hati kita. Ya, maka taat dan rendah hati ini seringkali nggak cocok. Ya, padahal dia harusnya berjalan seiringan. Orang makin taat harusnya makin rendah hati. Ya, kalau semakin kita taat, semakin kita saleh, semakin tinggi hati, sia-sia. Ya, sia-sia itu saleh yang salah. Lalu hadir dan terlibat aktif dalam keluarga. Nah ini, ya tadi yang dirindukan itu, ayah yang dirindukan. Ya, kita latih diri, walaupun mungkin kita nggak punya teladan untuk itu dari orang tua kita, nggak masalah.
Ya, kembali tadi, literasi kita sekarang luar biasa. Ya, kita bisa baca artikel tentang parenting di sini semua ada, apa sih nggak ada? Ya, ada semua. Kita bisa banyak tahu, tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Bagaimana ayah yang hadir di dalam keluarga. Jangan merasa martabat jadi turun karena membantu istri di rumah, membantu mengasuh anak dan lain sebagainya. Itu kehormatan, bukan penghinaan. Ya. Kemudian mewariskan iman itu lebih utama. Ya, bukan berarti nggak boleh mewariskan perusahaan, mewariskan emas batangan, mewariskan bisnis sistem yang udah matang. Ya itu oke-oke aja. Tapi yang paling penting itu warisan iman. Karena berapa banyak warisan harta justru membuat keluarga pecah. Ya, begitu orang tua nggak ada, bubar keluarga itu. Karena apa? Yang dinanti-nantikan udah dapat warisan harta banyak, rebutan. Sikut-sikutan sampai pakai lawyer, ya, untuk apa? Untuk menuntut hak atas warisan harta. Maka kita harus didik anak-anak kita mulai dari sedini mungkin iman yang kita wariskan. Kalaupun kita nggak banyak harta, tapi iman kita wariskan, udah pas itu. Karena iman itulah yang akan membawa dia, menjaga dia, menolong dia untuk tetap hidup benar. Dan orang yang hidup benar pasti dipelihara Tuhan. Ya, pasti Tuhan janjikan penyertaan, bukan janjikan pasti kaya, bukan. Ya, tapi penyertaan Tuhan pasti ada atas orang benar. Karena itu mari kita pertimbangkan, ya. Mungkin kita lebih serius mewariskan harta-harta kepada anak cucu kita nanti. Enggak salah. Tapi iman itu yang paling penting. Kalau imannya udah hilang, apa gunanya itu? Apa gunanya kejayaan dunia ini? Kalau dia tiba-tiba nanti bilang, saya nggak percaya Tuhan lagi. Kayaknya Yesus itu cuma mitos. Wah, Alkitab itu sudah dipalsukan. Waduh. Ya, saya yakin kita para ayah juga, wah kalau anak kita ngomong gitu langsung lemes ya. Langsung lemes. Apalagi kalau katakanlah saya hamba Tuhan, anak saya ngomong gitu, waduh. Ya. Bisa berhenti pelayanan itu. Bisa berhenti pelayanan. Karena apa? Ya, apa gunanya kita berkoar-koar ke sana ke sini, khotbah ke sana ke sini kalau keluarga inti kita sendiri malah lari, ya. Karena apa? Karena kita salah prioritas. Ya, prioritas ke luar negeri rupa di dalam negeri. Ya. Berikutnya, menjadi contoh hidup yang konsisten. Nah, ini juga penting. Banyak orang baik kadang-kadang. Ada orang baik tiap hari Minggu. Ya, nggak konsisten. Ya, kadang-kadang kayak malaikat. Kadang-kadang kayak yang sebelah sono. Ya, bingung anak-anak. Ini kok kayaknya papa nih baiknya kalau lagi di mimbar doang. Wah, itu kan khotbah untuk jemaat. Waduh, cilaka kalau kayak gitu ya. Cilaka. Khotbahin diri sendiri dulu. Nah, jadi penting untuk konsisten. Ya, taat kepada Tuhan bukan cuma hari tertentu, jam tertentu. Apalagi hari Minggu cuma dari jam 10 sampai jam 12. Waduh, pas jam ibadah doang. Ya, karena harus duduk, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini menjadi penting. Konsisten, berupayalah, kejarlah kesempurnaan, kejarlah kekudusan. Itu perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan. Dan terakhir, mengandalkan kasih karunia Tuhan. Ya. Nih, kembali kepada kasih karunia. Karena nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Pasti pernah gagal. Dan 99,999% akan gagal lagi. Ya, dalam hal-hal tertentu. Ya. Makanya kita jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Walaupun Tuhan bilang, kejarlah, kerjakanlah keselamatanmu, kejarlah kekudusan. Tapi tetap andalkan kasih karunia Tuhan. Kalau enggak Tuhan yang memampukan, enggak bakalan bisa. Ya, udah ditolong, dituntun aja kita jatuh, apalagi enggak. Ya,
Jadi ini harus jadi prinsip kita. Tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Tapi kita punya Bapa yang anugerahnya selalu cukup. Tapi jangan anggap remeh, jangan anggap receh, jangan anggap sepi anugerah Tuhan. Sungguh-sungguh melihat kepada sifat dan karakter Bapa. Itu harusnya kita pantulkan, bukan kita pentalkan. Sebagai penutup saya akan mengutip 2 kutipan dari teolog reform yang terkemuka, ya tentu ini mbahnya ya. John Calvin. Dia mengatakan gini di dalam tafsiran Efesus 6. The father ought to be the mirror in which children may see the image of God. Ya. Ayah seharusnya menjadi cermin di mana anak-anak bisa melihat gambaran Tuhan. Nah, kalau anak nggak bisa manggil Tuhan sebagai Bapa, terduga utamanya pasti ayahnya. Terduga utamanya, tapi harus dibuktikan lagi ya. Ya, ini kalimat dari John Calvin, penting sekali. Dan yang kedua, ya, ini keren sekali ya. Coba saya tiru dulu. Ya, kerenan dia ya. R.C. Sproul, ini juga teolog reform, baru 8 tahun yang lalu meninggal. Dia katakan ini tadi pentingnya di dalam keluarga. The most important ministry you will ever have is within the 4 walls of your own home. Ya. Pelayanan yang paling penting yang kamu pernah punya adalah di dalam 4 tembok di rumahmu. Loh Pak, rumah saya beralaskan koran, beratapkan langit, bagaimana? Ya ini bahasa deskriptif. Ya. Maksudnya pelayanan kepada anggota keluarga kita itu yang paling penting. Loh maksud Bapak pelayanan gereja nggak penting? Bukan itu maksudnya. Ya, kadang kita gampang sekali, satu kalimat lalu kita tafsiran kemana-mana. Ya, harus tahu maksudnya, ini dia tulis dalam bukunya The Intimate Marriage. Ya. Bagaimana kita harus memberikan concern, perhatian, kepedulian kepada keluarga kita. Ya. Kepada keluarga kita. Karena pertama, orang mau tahu tentang Tuhan kita, orang mau tahu bagaimana hidup kita berubah, apalagi orang tahu kita dulunya bagaimana, sekarang kok jadi baik. Sekarang kok jadi saleh. Ya. Jangan orang lihat, dia udah 20 tahun pelayanan, begitu-begitu aja ya. Begitu aja di gereja doang baik. Ya. Tunggu ntar di lampu merah maki-maki orang. Ya. Setelan gereja, wah ini penting sekali. Kita layani dari keluarga kita. Ya. Kita layani dari keluarga kita. Jadi teologi reform juga memberikan perhatian besar kepada keluarga, bukan cuma doktrin-doktrin sistematika, itu juga penting. Ya, teologi reform menjadi berkat bagi banyak orang. Doktrin yang begitu ketat, yang begitu sehat, yang kuat secara sistem, susah mau diserang. Ya kayak Iron Dome, sekarang jadi Iron Beam. Datang rudal tembak, susah nyari celahnya. Ya, karena begitu sistematis. Tetapi keluarga itu juga menjadi satu hal yang sangat menjadi perhatian di dalam teologi reform. Ya, jadi mari kita perhatikan keluarga kita. Mari kita perhatikan diri kita. Jangan sampai kita yang jadi batu sandungan. Jangan sampai orang tidak mau mengenal Tuhan karena melihat keluarga kita. Waduh, ntar kalau saya jadi Kristen kayak itu lagi. Waduh, ya, kita sedang menghambat orang. Ya. Bukan jadi hamba Tuhan, malah jadi hambat Tuhan. Menghambat pekerjaan Tuhan. Oleh karena kita yang tidak menjadi teladan. Oleh karena keluarga kita yang tidak menjadi teladan. Kiranya ini menjadi perenungan kita bersama. Tidak ada ayah yang sempurna. Karena itu ayah memerlukan dukungan dari istri. Ayah membutuhkan dukungan dari anak-anak. Doakan mereka. Dukung mereka, bantu mereka, sehingga menjadi pria yang menjadi pantulan akan sifat-sifat Bapa di dalam dunia. Supaya melalui para ayah yang ada di gereja ini,
orang bisa ngelihat, oh kira-kira Bapa di surga kayak begini. Ya. Aminin aja dulu ya. Coba ibu-ibu bilang amin. Nah, udah benar itu. Ya yang gini-gini harus diaminkan. Jangan siapa yang diberkati Tuhan, amin, amin. Oh, berkat aja pada kencang ngomongnya. Ya, tapi dukung suami kita. Dukung ayah kita. Dukung opung doli kita, opa kita. Ya, supaya menjadi pria yang memantulkan kasih Bapa. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Amin, kita berdoa.